Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami bisa berkumpul bersama sekalipun secara online. Dan hari ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang berbicara, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya perkataan-Mu saja ya Tuhan. Berkati adik-adik, teman-teman tim semua dimanapun mereka berada saat ini. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, mengurapi setiap hati kami, agar setiap firman yang ditabur bisa tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Minggu ini kita akan membahas satu poin lagi, yaitu penderitaan. Nah, dari judulnya udah agak ngeri ya, udah agak serem ya. Tapi yuk kita mau belajar tentang bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus dalam penderitaannya, dan bagaimana para rasul, jemaat-jemaat Tuhan pada awal-awal gereja dibangun, mereka menikmati penderitaan di dalam Tuhan, mereka bersatu menjadi serupa dengan Tuhan dalam penderitaannya. Nah teman-teman, berkaitan tentang kekudusan, pernah gak sih kita mengalami waktu kita mau sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, kita mulai baca firman, kita mulai rajin berdoa saat teduh, kehidupan kita seolah-olah tidak menjadi lebih baik, tapi banyak masalah, persoalan, penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-harinya. Misalnya dulu kalau kita waktu masih jarang baca Alkitab, kita bisa have fun kapan aja, kita bisa ikutin apa yang hati kita mau. Tapi setelah kita baca firman, kita tahu nih, misalnya ngomong kasar itu nggak baik, jadinya kita mulai menjaga perkataan kita. Lalu misalnya dulu kita suka nyontek, kita suka berbuat curang dalam tugas-tugas kita. Tapi sekarang ketika kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, kita mulai kurangin nyonteknya. Bahkan kita jadi belajar lebih keras supaya kita berusaha nggak nyontek. Nah, teman-teman semua, ketika kita melangkah dalam kekudusan, penderitaan menjadi bagian kita, dan itu sesuatu yang tidak dapat kita hindari, karena there is no crown without cross. Gak ada mahkota tanpa salib, gak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tapi seringkali orang tuh berpikir bahwa ketika dia hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan akan memberkati dia berlimpah-limpah. Nah, pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, karena kita menganggap Tuhan seperti Santa Claus. Kita semua tahu bahwa Santa Claus biasanya akan memberikan hadiah yang terbaik, yang sesuai dengan yang kita mau kalau kita berbuat baik. Banyak orang Kristen termasuk Kak Joshua dulu berpikir begitu, bahwa kalau saya berbuat baik, saya ikut Tuhan, saya menjaga kekudusan, maka Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa saya. Misalnya mau HP baru, dikasih HP baru. Mau mainan baru, dikasih mainan baru. Mau pacar baru, dikasih gak ya? Nah, kalau itu biasanya kita malah dikasih kaca baru ya, supaya kita ngaca dulu nih apa yang kurang dari diri kita yang harus kita perbaiki. Nah, intinya adalah ketika kita memiliki pemikiran yang salah tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah Santa Claus yang selalu memberikan keinginan hati kita, kita jadi berprasangka buruk sama Tuhan ketika kita mengalami hal-hal yang gak baik. Itu sebabnya kita seringkali bertanya, kenapa ya Tuhan, kenapa saya ngalamin masalah, kenapa ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok keluarga saya gak dipulihkan, kenapa ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan teman-teman saya menjauh dari saya, dan lain sebagainya. Itu semua karena kita punya pemahaman yang salah tentang Tuhan, yaitu Tuhan yang seperti Santa Claus. Nah, padahal teman-teman adik-adik semua, pada masa mula gereja dibangun, para rasul dan jemaat mula-mula punya prinsip hidup bahwa mereka dipanggil gak cuma untuk menikmati kemuliaan, kebahagiaan, berkat-berkat Tuhan, tapi yang terutama mereka dipanggil untuk serupa dengan Tuhan dalam penderitaannya. Nah, pesan yang sama itu masih berlaku dan relevan dengan kita hari-hari ini. Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2:21 bilang gini, sebab
Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Waktu ayat ini ditulis, Rasul Petrus mengirimkannya kepada jemaat-jemaat yang tersebar di beberapa provinsi Roma. Nah, apa yang mereka alami saat itu? Mereka mengalami tekanan secara fisik dan secara mental karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu itu orang Roma belum menjadi Kristen, mereka masih percaya berhala, mereka masih menyembah patung-patung, dewa-dewi yang mereka bentuk sendiri. Makanya ketika orang Kristen ada di tengah-tengah mereka, itu menjadi sesuatu yang aneh. Mana Tuhannya? Bentuknya nggak ada. Lalu mereka mungkin bertanya, kok Tuhannya cuma satu, kita punya Tuhan yang lebih banyak, yang lebih hebat, misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi tekanan, siksaan, derita yang ditanggung oleh jemaat mula-mula secara fisik maupun secara mental. Nah, hal yang sama tanpa kita sadari juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam dunia kita yang saat ini semakin maju dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka, banyak prinsip-prinsip dunia yang ternyata berbeda dengan prinsip firman Tuhan. Dunia berkata bahwa yang terbesar yang berkuasa, sedangkan firman Tuhan berkata yang terbesar yang menghamba. Dunia berkata kejarlah kekayaan, tapi firman Tuhan berkata carilah kebenaran. Dunia berkata balaslah kejahatan, kalau perlu bisa lebih jahat, lebih bagus. Tapi firman Tuhan berkata ampuni, doakan, bahkan berkati mereka yang menganiaya kamu. Atau mungkin yang paling relevan dengan kita, relate sama kita anak-anak muda zaman sekarang. Dunia berkata hiduplah sesuka hatimu mumpung masih muda. Tapi firman Tuhan berkata jadilah teladan sekalipun kamu masih muda. Nah teman-teman, prinsip-prinsip firman Tuhan kalau kita benar-benar lakukan pasti bertabrakan dengan prinsip-prinsip dunia. Prinsip-prinsip firman Tuhan kalau benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari pasti bertabrakan dengan prinsip-prinsip dunia. Kalau misalnya Tuhan Yesus membawa pesan yang sama dengan dunia, Tuhan Yesus nggak akan mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus punya pesan yang berbeda dengan dunia, sebab itu dia menderita. Begitupun kita, anak-anaknya, murid-muridnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan heran kalau dunia membenci kita. 1 Petrus 4 ayat 13 berkata bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Nah teman-teman, adik-adik semua yang menarik, kata bersukacita dan bergembira di sini kalau diartikan dalam bahasa yang aslinya memiliki makna bersukacita seperti orang berpesta. So kita bayangkan jadi waktu jemaat mula-mula atau para rasul di gereja mula-mula mereka mengalami penderitaan, seolah mereka bersorak-sorai, yeay, saya menderita, thank you God, puji Tuhan, senang banget. Seolah mereka sedang berpesta. Wow, bagaimana mungkin penderitaan mendatangkan sukacita? Yang pertama, dengar ini baik-baik, penderitaan tidak sebanding dengan anugerah keselamatan. Rasul Petrus tulis begini di 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kita tahu bahwa Rasul Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang tidak hanya meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan sampai ke kayu salib, tapi lebih parahnya dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebabnya Rasul Petrus menganggap penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan apa yang sudah dia terima, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun pada waktu dia menulis surat ini, dia belum menerima janji itu, dia masih hidup dalam dunia. Dia belum
melihat janji itu terbukti, tapi dia percaya bahwa anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan nilainya jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami saat ini. Karena segala sesuatu dalam dunia ini sifatnya sementara. Penderitaan sementara, kebahagiaan sementara. Jaga iman kita baik-baik. Jangan tukar dengan apapun yang sementara dalam dunia ini. Bahkan untuk pasangan kalian, kalau kalian punya pasangan yang beda keyakinan, jangan tukar iman kalian karena kalian bilang, aku sayang dia kak. No. Itu semua sementara teman-teman, adik-adik semua. Milikilah mindset bahwa anugerah keselamatan lebih besar dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Tahukah teman-teman bahwa tidak semua orang memperoleh anugerah keselamatan. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan bisa menerima anugerah keselamatan. Kalau bukan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk percaya, kita nggak bisa percaya sama Tuhan, teman-teman. Itu semua adalah haknya Tuhan untuk memilih siapa yang berhak untuk selamat. Bayangkan, suatu hari kalian mendapat undangan dari Pak Jokowi, presiden kita. Diundang makan malam, tapi bukan di Istana Merdeka yang ada di Jakarta Pusat, tapi di istana yang ada di Bogor atau di Cipanas yang jauh banget ya. Nah, pertanyaannya, kalau kalian misalnya dapat nih undangan dari Pak Jokowi, ditulis tangan dari Pak Jokowi, ditandatanganin, diamplopin, dikasih materai, dikirim ke kita langsung ke rumah kita, dikirim pakai ajudannya, ketok pintu kita, ini surat dari Pak Jokowi buat kamu diundang makan ke istana yang ada di Cipanas. Wah, bukankah itu merupakan hal yang berharga bagi kita? Sekalipun mungkin akses ke sana jauh, akses ke sana sulit, tapi Kak Joshua yakin dan percaya kita pasti bela-belain untuk pergi ke sana. Sama seperti anugerah keselamatan, ketika kita diundang untuk percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengundang kita untuk kembali ke rumahnya, sekalipun di dalam dunia ini seperti perjalanan mungkin dari sini ke Cipanas yang susah dan jauh, tapi kita akan tetap perseverance, kita akan tetap tekun menghadapi segala persoalan, masalah, penderitaan, karena kita tahu bahwa kita mau ketemu sama Tuhan kita, juru selamat kita, Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So teman-teman, adik-adik semua, jangan tukar imanmu untuk apapun di dalam dunia ini, termasuk penderitaan yang kamu alami. Karena penderitaan hanya bersifat sementara, tapi kasih karunia Tuhan kekal selamanya. Nah, yang kedua, mengapa para rasul dan jemaat mula-mula mereka berbahagia ketika mengalami penderitaan? Karena mereka tahu bahwa penderitaan membuktikan kemurnian iman. Kita nggak pernah tahu berapa nilai atau seberapa murni iman kita kecuali diuji dalam penderitaan. Sama seperti emas yang dibakar di dalam api baru ketahuan seberapa murni dia. Atau seperti perak yang harus dibakar berkali-kali sampai pantulannya memantulkan wajah pembuatnya. Demikian iman kita. Kita nggak akan pernah tahu seberapa murni iman kita tanpa mengalami penderitaan. Tanpa kita sadari, kita seringkali memanfaatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita memanfaatkan Tuhan karena berkatnya, dia sumber berkat. Mungkin kita memanfaatkan Tuhan karena dia sumber kasih. Kita orang yang mungkin tidak memiliki kasih di dalam rumah, jadi kita craving for His love. Kita memanfaatkan Tuhan karena kita tahu dia pribadi yang penuh kasih. Atau kita juga seringkali memanfaatkan Tuhan karena dia adalah Allah yang maha mengampuni. Kita butuh pengampunan, kita punya dosa-dosa masa lalu. Ya benar, Tuhan adalah Tuhan yang sumber berkat, sumber kasih, sumber pengampunan. Tapi satu quotes dari hamba Tuhan yang ada di Amerika namanya Tim Keller membuat Kak Joshua berpikir ulang tentang hal tersebut. Tim Keller bilang gini, religious people find God useful, growing Christians find God beautiful. Apakah kita hanya sebatas orang beragama yang cari Tuhan ketika kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan? Ataukah kita orang-orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang indah, mengagumi Tuhan karena dia adalah Tuhan yang layak disembah, bukan karena atribut-atributnya, bukan karena karakternya saja, tapi karena memang Tuhan adalah Allah yang begitu indah, Allah yang begitu mulia, Allah yang kudus yang layak disembah. Ketika kita mengalami penderitaan, kita akan tahu kualitas iman kita. Apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar mengikut Tuhan,
atau kita masih punya embel-embel lain, motivasi lain dalam ikut Tuhan. Nah, yang terakhir, mengapa jemaat mula-mula dan para rasul berbahagia ketika mengalami penderitaan? Karena mereka memandang penderitaan sebagai suatu kehormatan. Filipi 1 ayat 29 bilang gini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, teman-teman, hal yang menarik dari ayat ini adalah kata dikaruniakan itu berasal dari kata ekariste, atau dalam bahasa Inggrisnya to show favor, give freely. Dengan kata lain, seolah-olah penderitaan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Penderitaan itu bukan suatu kesialan, tapi anugerah yang Tuhan berikan, dan itu adalah suatu kehormatan, privilege. Nggak semua orang mengalaminya. Ketika kita mengalami penderitaan, anggaplah itu sebagai suatu anugerah, anggaplah itu sebagai suatu kehormatan untuk kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita menderita, kita menjadi satu dalam penderitaan Kristus. Kita menjadi serupa dalam penderitaan Kristus. Kalau kita hanya menjadi satu dalam kemuliaan Kristus, itu hal biasa. Semua orang yang percaya pasti selamat, pasti menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia ini dan mengalami penderitaan, itu adalah suatu kehormatan. Gak semua orang mengalami hal tersebut. Orang ini namanya David Livingstone. David Livingstone adalah seorang misionaris dari Skotlandia. Dia lahir tahun 1813. Dan waktu dia kecil, papanya tuh sering menceritakan kisah-kisah misionaris yang pergi ke China dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, hal itu membuat David Livingstone kecil, hatinya terbakar, dan dia pengen satu kali dia jadi misionaris medis. Pada usianya yang ke-20, sekitar 20-an tahun, dia lulus dari sekolah teologi, dia lulus dari sekolah medis, dan dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya serahkan hidupku kepadamu, dan pakailah hidupku sesuai dengan yang kau mau. Tapi menariknya adalah hati David Livingstone awalnya dia pengen ke China, tapi Tuhan bawa dia ke benua Afrika. Nah, di Afrika ini dia mulai melayani Tuhan, sekalipun mungkin awalnya dia rasa kayak, aduh, kenapa di Afrika, padahal hatiku pengennya ke Cina gitu. Tapi dia tetap taat, dia tetap setia melayani Tuhan, dia menikah. Namun tidak berapa lama setelah dia menikah, dia punya anak, dia harus mengirim istri dan anak-anaknya kembali ke Inggris, karena di Afrika cuacanya kita tahu sangat ekstrim, banyak sakit penyakit juga yang tidak bisa disembuhkan pada masa itu. Makanya dia kirim istri dan anak-anaknya kembali ke Inggris. Singkat cerita, 5 tahun kemudian David Livingstone baru kembali ke Inggris. Nah, yang menyedihkannya ketika dia baru kembali dari pelayanannya dari Afrika, dia kembali ke Inggris, istrinya tidak mengenali dia. Kenapa? Kulitnya terbakar, matanya sebelah buta, pundaknya hancur karena diterkam singa. Kayu, bayangkan bentuknya udah gak seperti David Livingstone yang dulu istrinya nikahi. Mungkin dulu dia ganteng, dia tinggi, putih, cakep, tapi pas dia pulang semuanya begitu berbeda. Seolah-olah dia terkena malapetaka yang besar dalam hidupnya karena melayani di Afrika. Nah, tidak sampai di situ saja. Belum lama dia tiba di Inggris, dia mendapat kabar bahwa beberapa hari yang lalu ayahnya pribadi yang sangat dia kasihi telah meninggal dunia. Beberapa tahun kemudian, setelah dia menetap sebentar di Inggris, hatinya kembali terbakar untuk melayani jiwa-jiwa di Afrika. Dia pamit sama istri dan keluarganya untuk kembali ke Afrika, dan selang beberapa tahun setelah anak-anaknya tumbuh dewasa, istrinya kembali kepada dia, nyusul ke Afrika. Tapi lagi-lagi gak berapa lama, setelah beberapa hari istrinya sampai di Afrika, istrinya kena sakit penyakit, dan David Livingstone hari itu harus menguburkan istrinya di tanah Afrika. David Livingstone harus menguburkan orang yang dia kasihi di tanah yang dia kasihi. Teman-teman, hari itu David Livingstone dia kembali mengalami masalah yang berat, tekanan secara mental, di mana dia lihat orang-orang yang dia kasih pergi satu persatu. Tapi di situ David Livingstone punya
pemikiran yang benar tentang Tuhan. Dia nggak berpikir buruk tentang Tuhan. Dia nggak tanya kenapa Tuhan ini semua terjadi, tapi dia berlutut, dia berdoa, dia bilang sama Tuhan bahwa dia akan serahkan seluruh hidupnya buat Tuhan. Gak akan ada lagi hal lain yang akan membuat dia terpecah konsentrasinya, tapi dia mau seluruh hidupnya buat Tuhan. Tapi tahukah teman-teman, baru dia selesai berdoa dan menguburkan istrinya, dia kembali pulang. Dia mendapati rumahnya habis dirampok, obat-obatannya yang sebenarnya harus rutin dia minum diambil orang. Nah, di saat dia lihat obat-obatannya hilang, diambil orang, di situ David Livingstone kembali dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan menyertaiku sampai akhir zaman, sampai kekekalan. Tapi Tuhan, aku butuh obatku. Dan menariknya adik-adik teman-teman semua, setelah dia berdoa, tiba-tiba ada orang kulit putih datang mengetuk pintu rumahnya, datang ke dia dan bilang sama dia, David Livingstone, engkaukah itu? David Livingstone bilang, ya ini saya. Kenapa? Orang tersebut adalah seorang jurnalis dari Inggris yang diutus oleh rekan-rekannya untuk menulis biografi David Livingstone. Jurnalis tersebut bernama Henry M. Stanley, dan ketika dia bertemu dengan David Livingstone, dia langsung bilang, David, saya di sini untuk menulis biografimu, tapi kamu harus tahu dua hal. Yang pertama, saya adalah seorang ateis garis keras, jadi jangan coba-coba injili saya. Dan yang kedua, saya bawa obat untuk kamu yang dititipkan oleh orang yang tidak dikenal. Wow, waktu Kak Joshua baca kisah ini, Kak Joshua terharu karena ternyata Tuhan bisa pakai orang ateis untuk menolong kita. Dan dalam 4 bulan kebersamaannya dengan David Livingstone, Charles Stanley pulang sebagai orang Kristen. Dia tidak pulang sebagai orang ateis lagi, tapi dia pulang sebagai orang Kristen. Padahal kalau kita lihat gaya hidup David Livingstone, mungkin kita akan berpikir, saya nggak akan mau masuk Kristen, dia hidup begitu menderita. Dan di akhir hidupnya sebelum dia meninggal dunia, David Livingstone bilang gini, People talk of the sacrifice I have made in spending so much of my life in Africa. Banyak orang yang berkata kepada saya betapa luar biasanya pengorbanan saya yang telah saya lakukan untuk jiwa-jiwa di Afrika. It is emphatically no sacrifice. Dia bilang itu sama sekali bukan pengorbanan. Dan dia bilang, say rather it is privilege. Jangan sebut itu pengorbanan, tapi sebutlah itu sebagai kehormatan. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman adik-adik semua? Apakah kita akhir-akhir ini menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan? Atau kita mau seperti jemaat mula-mula dan para rasul yang menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang menyenangkan? Bersukacitalah dalam penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Kita tahu kondisi sedang tidak baik, tapi satu hal yang membedakan kita dari orang lain, dunia melihat penderitaan sebagai kesialan. Orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan melihat penderitaan sebagai kehormatan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang telah menguatkan kami supaya kami tetap bersukacita dalam setiap penderitaan yang kami alami. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.